prinsip moral, value, ya, nilai dan standar. Dan juga dari bidang penelitian ini bisa dimasukkan dalam hal bidang kesehatan, keperawatan, itu semua punya norma ya dan harus dipatuhi. Kemudian tidak melanggar human right ya, hak asasi manusia, etik dan racial itu termasuk ini ya, persiapan mau dilaksanakan penelitian itu ada informed consent-nya. Kemudian pelanggaran yang terjadi di waktu yang lalu jangan terulang kembali ya, oke. Misalnya ada kesalahan gitu ya, jangan diulang lagi. Oke, lanjut. Nah, untuk Komisi Etik Penelitian Kesehatan di sini memang harus ada. Jadi instansi Polkesio itu punya ini ya, komisi etik sendiri ya, seperti tadi Ibu sampaikan ketuanya Pak Idi. Kemudian semua penelitian itu semua baik itu yang manusia ataupun objek penelitian yang kalau binatang coba atau ini ya hewan itu tidak usah pakai ethical clearance nggak apa-apa ya, tapi kalau untuk manusia harus menggunakan ethical clearance. Nanti akan keluar layak etik ya. Cara membuatnya ada 48 item dan inform consent 38 butir itu saudara harus membuat sendiri sesuai dengan proposal. Jadi langkahnya adalah proposalnya harus dibuat dulu nanti ya setelah semester 6 gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini untuk sejarah saya kira nggak usah ya, lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, perkembangan etik di sini mulai ya, jadi ada beberapa persetujuan, kemudian ada ini ya, sejarah yang sampai dengan penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksi akan terjadi efek samping yang berat. Misalnya, ini penelitian akan dilakukan, tapi efeknya adalah kematian atau luka, injury. Nah, ini nggak boleh dilaksanakan ya. Oke, lanjut 10 poin ya. Kemudian risiko tidak boleh melampaui kewajaran, persiapan yang baik, penelitian harus dilakukan oleh peneliti yang berkualitas, hak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu, dan peneliti harus menghentikan percobaannya. Tolong Mbak, yang 1, 2, 3, 4, 5 diulang sedikit Mbak. Sedikit Mbak. Dinaikkan dikit. Jadi 10 poin tadi, yang pertama tadi ya persetujuan dengan sukarela, penelitian mendapatkan manfaat, kemudian penelitian harus berdasarkan hasil percobaan dengan hewan coba, misalnya di situ ya ada hewan cobanya, hindarkan terjadi penderitaan fisik dan mental yang tidak perlu ya. Kemudian penelitian tidak boleh dilaksanakan apabila sudah diprediksi akan terjadi kematian ataupun injury. Lanjut. Yang ke-6, 7, 8, 9, 10 tadi sudah ya. Oke, lanjut. Ya, nah di sini prinsip-prinsip dari etik tadi ya, untuk penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek termasuk bahan biologi, ini tersimpan di dalam data-data yang ada, termasuk di laboratorium ya. Kemudian untuk clinical trial ya, termasuk di sini termasuk pedoman yang harus dibuat ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut aja. Yang kedua ya, perkembangan etik ini secara etik ya. Nah, ini sejarah juga, lanjut aja. Ya, ini contoh kasus pelanggaran etik ya. Oke, lanjut. Ini ada kasus pelanggaran etik dalam penelitian kesehatan ya, ada 399 ya, banyak ini. Sehingga di situ ada beberapa permasalahan ya. Contohnya misalnya ada ini ya, peneliti tidak membuat ethical clearance, kemudian tidak inform consent-nya gitu. Ini salah besar gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, untuk pelaksanaan prinsip dasar etika penelitian, nanti saudara harus punya ini ya, prinsip bahwa menghargai martabat manusia, respect for person. Jadi manusia sebagai responden harus dihargai. Kemudian manfaat atau berbuat baik, ya. Kemudian keadilan ya, justice ya. Tadi yang berbuat baik, beneficence ya. Oke, lanjut.
Kemudian menghargai martabat manusia tadi, menghargai otonomi dari manusia, melindungi otonominya, kemudian meminta persetujuan, informed consent. Jadi informed consent yang disiapkan untuk penelitian itu di lembaran itu untuk informed consent. Diisi, setuju tidak dengan akan dilaksanakan penelitian. Oke, lanjut. Terus lagi. Ya, oke. Kemudian memaksimalkan manfaat, meminimalkan risiko, kemudian non maleficence, kemudian menjaga kesejahteraan subjek, kepentingan individu, kemudian penelitian mampu melaksanakan manfaat lebih besar ya dari risiko ya. Oke. Lanjut. Nah, keadilan di sini termasuk tidak boleh membedakan perlakuan, jadi tidak boleh membeda-bedakan ya, adil gitu ya, keikutsertaan kelompok dan obat-obat yang tersedia. Oke, lanjut. Ya, oke. Selesai, Mbak. Oke. Di slide berikutnya, Mbak, yang Ibu kirim yang file 48 protokol yang skema PTUPT, Pak ya. Yang satu dulu yang paling akhir, Mbak, yang paling akhir kanan itu. Protokol 48 item ya itu. Nah, oke. Mbak Maulina, Ibu dibantu baca yang poin-poinnya, nanti Ibu jelaskan bawahnya ya. Oke. Jadi teman-teman sebentar, langkah saudara setelah membuat proposal penelitian, setelah ujian, nanti bab 1, bab 2, bab 3 selesai konsul, kemudian nanti ujian proposal. Nah, setelah ujian proposal nanti saudara akan melaksanakan penelitian, tapi diawali dengan membuat protokol penelitian 48 item dan 35 butir informed consent ya. Oke. Oke, ini contoh yang punya Bu Ati ya. Oke. Untuk cover ini nggak usah dibuat, cuma ini mau menyiapkan ini loh contohnya protokol penelitian. Oke. Lanjut, Mbak. Bawahnya. Ya, oke. Ya, Mbak, sebentar, nanti Ibu jelaskan ya poin-poinnya. Jadi ini nanti template protokol ethical clearance ini itu dibuka dari file KIPK, webnya KIPK, Jogja ada di Polkesio, dan di Indonesia sama filenya. Nah, nanti saudara tinggal ngisi. Jadi proposal penelitian harus sudah ada dulu. Tinggal copy paste dimasukkan di protokol. Contoh, judul. Kan sudah ada di proposal. Tinggal kamu copy, pindah di kolom di judul ini. Paste. Nah, sehingga judulnya ini Ibu nggak ngetik lagi. Tapi copy paste dari proposal Ibu. Nah, ini proposal Ibu dengan judul Model Psychological Approach Physical Distancing terhadap tingkat kecemasan dan ketahanan imun New Normal pasca pandemi COVID-19. Ini penelitian multi-years yang Ibu laksanakan tahun 2021 dan 2022 ini. Ya, oke. Oke, lanjut, Mbak. Nanti lokasi penelitian tinggal copy paste dari bab 3. Bab 3 ada tempat penelitian. Copy paste, ceklek, pindahkan di situ. Misalnya nanti tempat penelitian di kamar operasi rumah sakit umum daerah Sleman misalnya. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya multi center dicentang, jika multi center ya atau tidak gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada ethical dari yang lain ditulis ya, kalau tidak berarti tidak. Oke, nanti identifikasi yang P itu adalah punya saudara kan cuma satu peneliti, saudara saja. Jadi anggota penelitinya nggak usah, nomor 2 nggak usah. Ini kan biodata peneliti saja. Lanjut. Ya, oke, ringkasan protokol penelitian. Saudara nanti dengan membuat intisari atau abstrak. Intisari atau abstrak itu ringkasan dari proposal dia. Tinggal di copy paste. Mbak Maulina bantu Ibu gini bacakannya, biar nggak terlalu capek ngomongnya. Nomor 2, Anda baca atau nanti Ibu jelaskan. Begitu, jadi di poin atas yang bacakan Mbak Maulina, nanti Ibu terangkan yang di dalamnya. Ya Mbak, monggo. Yang kedua.
tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan, manfaatnya untuk penduduk di wilayah penelitian ini dilakukan. Ya, oke. Negara, wilayah lokal. Ya. Nanti saudara di bab 1 itu ada manfaat penelitian. Tinggal di copy paste saja, ada manfaat teoritis dan praktis. Yang kamu copy di manfaat praktis, di copy, pastekan di protokol. Oke. Ya Mbak, lanjut. A. Bagi keluarga, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman keluarga. Mbak, Mbak yang D. D1 gitu. Itu dalamnya itu kan isinya punya Ibu. Ya, oke. Anda yang atasnya aja yang itu, yang atasnya. Dalamnya kan isinya punya Ibu ya. Ya, monggo. D. D. Isu etik yang mungkin dihadapi. Yang pertama, pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini dan bagaimana cara menanganinya. Ya, nanti isu etik ini Anda tuliskan seperti seriousness of the problem. Di bab 1 kan ada pentingnya dilaksanakan penelitian, ada tren, isu, ya gitu ya. Oke. Lanjut. Bawahnya Mbak ya. Ringkasan Mbak. Ringkasan kajian pustaka. Yang pertama, ringkasan hasil-hasil studi sebelumnya yang sesuai topik penelitian, baik yang sudah maupun yang sudah dipublikasikan, termasuk jika ada kajian-kajian pada hewan, maksimum 1 halaman. Ya, oke, perhatikan. Ringkasan kajian pustaka itu Anda ambil dari keaslian penelitian di bab 1. Bab 1 itu kan isinya A. Oke, lanjut. Bawahnya, Mbak. Terus bawahnya poin 2 ya. F ya. Atasnya apa atasnya coba, Mbak? Atasnya ada lagi enggak? Atau langsung F? F ya. Ya udah yuk, bacakan, Mbak, bacakan. F. F. Kondisi lapangan. Yang pertama, gambaran singkat tentang lokasi penelitian. Terus, oh ya, gambarkan singkat tentang lokasi penelitian. Anda copy paste dari bab 3 di tempat penelitian ya, wilayahnya, tempatnya di mana. Nah, karena nanti saudara kan satu tempat saja ya. Kalau Ibu ini kan banyak tempatnya. Kamu satu tempat saja, nanti teman-teman semua dituliskan. Misalnya, lokasi penelitian, lokasi penelitian ya, di rumah sakit umum daerah Wates misalnya, RSUD Wates. Nah, tuliskan di situ terletak di Jalan Rumah Sakit misalnya ya, Wates, Kulon Progo, daerah istimewa Jakarta dan seterusnya. Itu satu poin dalam bab di kondisi lapangan. Oke, lanjut berikutnya. Ayo. Yang kedua, informasi ketersediaan fasilitas yang tersedia di lapangan ya, yang menunjang penelitian. Oke, nanti Anda jelaskan misalnya di kamar operasi RSUD Wates misalnya gitu ya, tersedia fasilitas yang sesuai dengan standar dan tempat penelitian yang kondusif serta nyaman misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut Mbak, nomor 3. Ketiga, informasi demografis atau epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian. Ya, nanti tuliskan misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Wates misalnya itu ya, terjangkau dengan jarak tempuh misalnya dari Poltekkes Kemenkes Jakarta sekian kilometer misalnya. Gitu ya nanti. Lanjut. Oke, desain penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian, hipotesa, pertanyaan penelitian,
asumsi dan variabel penelitian. Ya, oke. Desain penelitian yang Ibu sampaikan tadi materi pertama, itu nanti desainnya di bab 3, itu kan ada ya. Dan nanti di bab 1 dituliskan, permintaannya yaitu tujuan penelitian, hipotesis, pertanyaan penelitian gitu ya, kalau ada, atau hipotesis tadi, asumsi dan variabel penelitian. Jadi pertanyaan penelitian, hipotesis, asumsi itu hampir sama. Kalau variabel, satu variabel deskriptif, berarti pertanyaan penelitian atau asumsi saja. Kalau dua variabel berarti hipotesis. Oke. Di bab 1 itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang di-copy yaitu tujuan penelitian yang khusus. Di-copy, pindah di protokol. Oke. Lanjut Mbak, hipotesis. Ataskan dikit Mbak. Ya, oke. Hipotesis nanti saudara copy dari bab 2 terakhir. Oke. Bab 2 itu isinya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka A adalah tinjauan teori. Tinjauan teori itu isinya variabel bebasnya apa, terikatnya apa, kamu jelaskan gitu ya. Tergantung judulnya penelitian. Kemudian poin B adalah kerangka teori. Kerangka teori itu output dari bab 2 di tinjauan teori. Poin C adalah kerangka konsep. Kerangka konsep itu yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, dan juga ada variabel pengganggu. Kemudian poin D di bab 2 akhir yaitu hipotesis. Hipotesis nanti ada hipotesis alternatif yaitu HA dan ada hipotesis 0 atau H0. Nah, tapi yang sering dituangkan yaitu yang HA, hipotesis alternatif. Nah, hipotesis di bab 2 paling akhir di-copy, pindahkan di protokol. Nah, seperti itu caranya. Jadi makanya semua harus dibuat dulu proposalnya, harus selesai. ACC untuk ujian, oke. Revisi setelah ujian, oke. Tinggal membuat protokol. Jadi jangan bikin protokol dulu. Makanya ini nggak ada PR sekarang ya. Kalau ada PR sekarang bingung gitu ya. Oke. Lanjut Mbak, variabel penelitian ya. Oke. Di bab 3 itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Kamu tuliskan variabel bebasnya apa, di-copy dari bab 3, variabel terikatnya apa, di-copy dari bab 3. Kamu tuliskan. Jadi judulnya tadi kan punya Ibu berarti variabel bebasnya model psychological approach, physical distancing ya. Variabel terikatnya ada 2, tingkat kecemasan dan tingkat kecemasan dan untuk meningkatkan ini ya, ketahanan imun ya, dan ketahanan imun ya. Oke. Lanjut. Lanjut Mbak. Deskripsi detail tentang desain penelitian ya. Di sini nanti desain penelitian kamu tuliskan. Ini punya Ibu kan menggunakan research and development R&D ya. Kalau nanti saudara misalnya desain jenis penelitian menggunakan desain kuantitatif, jenis desain penelitiannya menggunakan tadi pretest dan post-test with control group tadi ya. Nanti kamu jelaskan O1-nya, O2-nya, X-nya, dan seterusnya. Oke. Lanjut Mbak ke bawah. Terus, nah ini tadi yang gambar, atasnya dikit Mbak. Yang atasnya dikit, yang gambar tadi. Gambar. Nah ini, yang tadi loh Mbak, yang tadi Ibu sampaikan di materi pertama tadi kan ada O1, X1, O2, O3, atau O aksen tadi ya, O1 aksen, kosong, dan O2 aksen tadi sama, O4 boleh ya. Ini Ibu pakai ada perlakuan, yang satu pakai perlakuan eksperimennya menggunakan ada buku dan alat, kemudian yang kedua itu leaflet saja gitu ya. Nanti dikasih keterangan ya Mbak di bawahnya. Nanti kan desainnya hampir sama seperti itu, nanti penjenengan semua hampir sama ya. Oke. Lanjut Mbak. Oke. Yuk nomor berapa? Nomor 3. Yuk dibacakan Mbak. Yang ketiga, bila uji coba klinis, deskripsikan tentang apakah kelompok treatment ditentukan secara random, termasuk bagaimana metodenya, dan apakah blind atau terbuka. Bila bukan uji coba klinis, cukup tulis tidak relevan. Ya, oke, nanti saudara di bab 3 itu ada populasi dan sampel. Tinggal di-copy proposalnya, dimasukkan di protokol. Oke, lanjut Mbak Maulina dibacakan yang keempat. Wis rampung dhewe rapat.
Sampling. Yang pertama, jumlah subjek yang dibutuhkan dan bagaimana penentuannya secara statistik. Ya, nanti samplingnya kamu di copy paste ya dari sampling ya. Rumusnya juga di copy, tinggal masukkan di protokol. Oke. Lanjut. Nomor berapa, Mbak? Mbak. Teknik penarikan sampel. Yang kedua, kriteria partisipan atau subjek dan justifikasi exclude atau include. Ya. Halo, Mbak. Jadi nanti untuk pengambilan sampel, nanti di bab 3 di copy saja ya. Anda pakai rumus apa, kemudian dimasukkan di protokol penelitian di bagian populasi dan sampel. Oke, berikutnya Mbak nomor 2. Ya, di situ ada kriteria partisipan. Dibacakan dulu, Mbak. Kriteria inklusi. Cek dulu ya. Ya, kriteria inklusi dengan eksklusi nanti di-copy dari proposal ya. Di bab 3 itu ada ada populasi, ada sampel, ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Di situ kan justifikasi, exclude dan include. Jadi inklusinya seperti apa, eksklusinya seperti apa, gitu ya. Nanti di copy paste aja, copy pindahkan di protokol. Oke. Lanjut. Oke, nomor B. Sampling kelompok Sampling, rentan. bacakan, Alasan melibatkan anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu memberikan persetujuan setelah penjelasan. Atau kelompok rentan, serta langkah-langkah bagaimana meminimalisir bila terjadi resiko. Tulis tidak relevan bila penelitian tidak mengikutsertakan kelompok rentan. Ya. Contohnya punya ibu ini kan pasien komorbid ya. Kenapa ibu kasih merah itu kemarin ada masukan. Jadi komorbid itu apa gitu ya? Penyakit penyerta yang lainnya gitu ya. Tambah penjelasan di situ. Sehingga perlu persetujuan untuk informed consent. Nanti misalnya pasien ini ya, pasien preoperasi appendiktomi misalnya gitu atau pasien preoperasi seksio sesaria adalah responden yang memiliki permasalahan kesehatan sehingga yang akan dilaksanakan operasi sehingga pemberian persetujuan atau informed consent perlu melibatkan persetujuan keluarga. Nah, contohnya seperti itu ya. Nanti tinggal diganti-ganti aja kata-katanya. Itu nggak ada yang difoto, nggak ada yang di-copy di proposal ya, membuat kalimat sendiri. Lanjut intervensi, Mbak. Deskripsi dibacakan, Pak. Intervensi. Yang pertama, deskripsi dan penjelasan semua intervensi, metode administrasi treatment termasuk route administrasi, dosis, interval dosis, dan masa treatment produk yang digunakan. Tulis tidak relevan bila bukan penelitian intervensi. Ya, oke, nanti saudara ini di bab apa namanya? Di bab 3 tidak ada ya. Nanti Anda menulis sendiri ini. Jadi apa yang tulisan punya ibu misalnya gitu ya. Peneliti memperkenalkan diri kepada responden preoperasi SC misalnya, preoperasi apendik. Nanti kan gitu ya. Memperkenalkan nama dan seterusnya. Gitu ya, nanti saudara akan membuat seperti itu. Oke, lanjut. Ya, Mbak. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan di-copy dari bab 3 ya. Bab 3-nya ada tempat penelitian dan waktu penelitian. Di-copy saja, masukin di protokol ya. Oke. Lanjut, Mbak. Oke, prosedur penelitian di bab 3 nanti ada jalannya penelitian atau teknik pengumpulan data. Nanti di-copy saja, pindahkan di prosedur penelitian. Oke. Lanjut, Mbak. Nomor 2. Rencana. Bacakan, Mbak. 2. Rencana dan justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi atau terapi baku selama penelitian. Ya, jadi nanti rencana dan justifikasi tadi di situ tuliskan, misalnya apabila responden preoperasi seksio sesaria mengalami kegagalan dalam kegiatan penelitian, maka sampel tersebut dinyatakan gugur dan digantikan responden
preoperasi SC yang lain. Nah, seperti itu ya kata-katanya, nanti ditambah, diperubah-ubah aja ya. Di bab 3 enggak ada itu, menulis sendiri ya. Oke. Nomor 3 Mbak, dibacakan 3, 4. Yang ketiga, treatment atau pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindikasi selama penelitian. Ya, oke. Nanti dituliskan kalau memang itu ada treatment khusus, ya ada pengobatan, tapi kalau nggak ada, tuliskan tidak ada. Nomor 4, tes klinik lab kalau tidak dilaksanakan, dituliskan tidak dilaksanakan. Oke. Oke, monitoring penelitian, Mbak. J. Monitoring penelitian. Yang pertama, sampel dari form pelaporan kasus yang sudah distandarisir, metode pencatatan respon terapeutik, prosedur follow-up, dan bila mungkin, ukuran yang diusulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan subjek yang menerima treatment. Ya. Sampel nanti dituliskan, adakah kelompok eksperimen, apakah ada kelompok kontrol, mendapatkan apa, dituliskan. Misalnya nanti ada mendapatkan perlakuan, intervensi, latihan nafas dalam, atau latihan mobilisasi dini sebelum dilaksanakan, setelah dilaksanakan operasi ya. Oke, lanjut. Oke, K dan nomor 1 dibacakan, Mbak. Penghentian penelitian dan alasannya. Yang pertama, aturan atau kriteria kapan subjek bisa diberhentikan dari penelitian atau uji klinis atau dalam hal studi multisenter. Kapan sebuah pusat atau lembaga dinonaktifkan dan kapan penelitian bisa dihentikan. Ya. Oke. Nanti kalau ada penghentian itu misalnya gini. Tadi pasien apabila responden preoperasi apendiktomi mengalami kegagalan dalam kegiatan penelitian, maka sampel tersebut dinyatakan gugur. Hampir sama dengan kalimat yang di atas tadi ya. Dan akan digantikan oleh responden preoperasi apendiktomi yang lain, gitu ya. Oke. Lanjut. Ya. Poin L dan nomor 1, 2 dibacakan, Mbak. Adverse event dan komplikasi atau kejadian yang tidak diharapkan. Yang pertama, metode pencatatan dan pelaporan adverse event atau Ya. reaksi dan cara penanganan komplikasi. Ya, itu nanti kalau memang tidak ada komplikasi dan intervensi yang diberikan, tuliskan aja tidak ada komplikasi ya. Yang kedua, risiko kalau tidak ada, tuliskan tidak ada. Penanganan komplikasi dituliskan ya setelah detail, kalau memang tidak ada, tuliskan tidak ada. Oke, lanjut. Ya, manfaat, Mbak. Bacakan. Manfaat penelitian bagi penduduk termasuk pengetahuan baru yang kemungkinan dihasilkan oleh penelitian. Ya, oke. Manfaat penelitian nanti di bab 1 kan ada manfaat teoritis dan praktis. Semua dikopi saja. Dari teoritis manfaatnya apa, manfaat praktisnya apa, dikopi. Mungkin bagi keluarga atau bagi responden gitu ya. Dikopi saja, masukin di protokol. Lanjut, Mbak. Yuk, nomor O. Jaminan keberlanjutan manfaat. Yang pertama, kemungkinan keberlanjutan akses bila hasil intervensi menghasilkan manfaat yang signifikan. Modalitas yang tersedia, pihak-pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, organisasi yang akan membayar, berapa lama. Ya, nanti dituliskan butuhnya ini ya, responden nanti mendapatkan apa, misalnya mendapatkan buku atau mendapatkan leaflet gitu ya. Oke. Berikutnya kalau misalnya ada apa namanya leaflet atau buku atau booklet, tuliskan di situ. Oke. Lanjut. Informed consent. Yang pertama, cara untuk mendapatkan informed consent dan prosedur yang direncanakan untuk mengkomunikasikan informasi penelitian, penjelasan sebelum persetujuan atau PSP kepada calon subjek termasuk nama dan posisi wali bagi yang tidak bisa memberikannya.
Oke, untuk inform consent nanti ini hampir sama dengan 35 butir yang tadi yang nanti akan kita bahas ya. Nah, nanti dituliskan. Ini contoh saja ya, nanti tidak ada di proposal gitu ya. Oke. Enggak ada di proposal tapi nanti dituangkan di apa namanya? Di protokol penelitian, dituliskan aja misalnya saya adalah misalnya Maulina Galuh ini dan seterusnya. Selaku peneliti berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Poltekkes Kemenkes Jakarta. Dengan ini meminta saudara berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian berjudul ini dan seterusnya. Gitu ya. Tujuan penelitian adalah di copy paste dari tujuan. Penelitian ini memberikan manfaat copy dari tujuan umum. Ya, gitu ya. Oke. Lanjut, Mbak, bawahnya. Ini agak banyak di poin inform consent ya. Oke. Gue kodang kenangan di Pak. Ya. Oke. Kemudian untuk ibu hamil, kalau ada ibu hamil misalnya yang diteliti adalah pasien seksil sesaria. Berarti Anda tuliskan ya, monitor ibu hamil berarti tuliskan ada. Berarti ada tindakan untuk ini ya, ibu hamil ya. Oke. Lanjut. Untuk wali, kalau ada tuliskan wali, kalau tidak ada tuliskan tidak ada. Tapi ini karena pasien semua operasi ya, pasti ada inform consent yang harus dituliskan melibatkan keluarga. Oke, lanjut. Ya, rencana prosedur, perencanaan untuk informasi gitu ya. Oke. Ya, lanjut. Ya. Untuk menjaga kerahasiaan dari ini responden, tuliskan ya. Privasi responden preoperasi seksio sesaria dan keluarga dijaga kerahasiaannya. Itu ya misalnya. Langkah-langkahnya apa? Informasi tentang bagaimana dan misalnya ada pengkajian awal itu berarti misalnya ada inisial dari responden dituliskan dan dikoding dan disimpan oleh tim peneliti. Oke. Lanjut, Mbak. Itu namanya menjaga kerahasiaan. Bu Menteri, anak saya ketinggalan enggak? Ora, ya, lanjut. Ya, untuk rencana analisis data di bab 3 paling akhir ya, di bab 3 paling akhir itu ada olah data. Tadi sampai di rencana analisis ya. Jadi di bab terakhir ada olah data. Tinggal di copy paste saja, di copy dari bab 3 paling akhir dipindahkan di protokol penelitian. Ujinya pakai apa? Misalnya pakai t-test, pakai independent third test, mungkin pakai ANOVA, mungkin pakai Main-Whitney, pakai chi-square misalnya ya. Oke. Lanjut, monitor keamanan. Oke. Ya. Ya. Untuk keamanan misalnya di situ tidak ada intervensi pengobatan, Anda tuliskan tidak ada intervensi tentang pengobatan ya. Tapi kalau misalnya ada colloding cairan gitu ya, colloding, preloading cairan, berarti harus ada intervensi tentang pengobatan yang harus dituliskan. Oke. Oke, konflik kepentingan dituliskan, Mbak. Bacakan dulu, Mbak. Konflik kepentingan yang pertama, pengaturan untuk mengatasi konflik finansial atau yang lainnya yang bisa mempengaruhi keputusan para peneliti atau personil lainnya, menginformasikan pada komite lembaga tentang adanya konflik of interest, komite mengkomunikasikannya ke komite etik dan
Oke, nanti kalau ada konflik kepentingan, ada monitor keamanan, nanti tolong dituliskan ya, tidak ada intervensi pengobatan. Kalau konflik kepentingan tadi misalnya ada permasalahan konflik of interest atau COI ya. Kalau tidak ada, tuliskan tidak ada konflik ya. Oke, lanjut. Ya. Habis ya? Oh masih, manfaat sosial ya, oke. Untuk manfaat sosial itu dituliskan ya, kalau memang tidak ada berarti tidak ada. Tuliskan protokol penelitian, tidak melibatkan tokoh masyarakat, tuliskan di situ. Oke, hak atas data ya. Lanjut Mbak. Ya, kalau tidak ada, tuliskan tidak ada, kemudian publikasi. Publikasi nanti dituliskan, karena di publikasi itu kan ada publikasi nanti di mana. Anda nanti semua akan tujuannya harus publish, membuat naskah publikasi. Nah, naskah publikasi itu dimasukkan di jurnal nasional, misalnya wajibnya Kering. Nanti kita ada Kering atau ada di jurnal anestesiologi. Ada dua di keperawatan, jurnal Kering dengan jurnal anestesiologi. Yang anestesiologi ini yang mau ke arah internasional, jadi semua pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nanti dimasukkan di mana? Kalau buat ini dimasukkan di Scopus ketiga ya internasional. Oke. Lanjut Mbak, bawahnya. Nah, untuk pendanaan nanti dituliskan, tinggal di copy dari bab lampiran ya. Oke. Lanjut Mbak, bawahnya. Oke, komitmen etik ya, nanti dituliskan di situ peneliti akan melaksanakan penelitian sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam pedoman etik dan dengan mempertimbangkan aspek tadi ya, yang disampaikan tadi ada manfaat, bebas dari penderitaan, bebas dari eksploitase, kemudian resiko, kemudian prinsip keadilan, kejujuran, dan menjaga kerahasiaan. Tadi yang prinsip yang Ibu sampaikan di slide-nya Pak Idi tadi ya, itu ada semua. Oke, kemudian track record dari usulan review protokol nanti dituliskan, peneliti sudah pernah mengusulkan etik, kalau Anda boleh tuliskan aja, peneliti belum pernah mengusulkan ethical clearance secara online. Ya, nanti kan habis ini pakai online ya. Nanti setelah ini pertemuan kalau sudah proposal nanti selesai, itu nanti pakai kita undang lagi ya teman-teman semua untuk belajar pakai online ini demo KIPK ya, nanti menuangkan pakai online, kemudian protokol ini tinggal dimasukkan di online tadi. Tetap membuat protokol 48 item dan 35 butir inform consent. Lanjut Mbak. Ya, oke selesai. Dibuka file yang sebelahnya inform consent. Nah, daftar pustaka tinggal di copy paste aja di proposal. Proposalnya kan ada di bab terakhir, bab 3 terakhir itu ada daftar pustaka. Tinggal di copy paste, pindahkan di protokol. Ya, oke. Di copy paste di protokol. Lanjut, bawahnya apa, Mbak? Bawahnya itu masih ada lagi enggak? Kalau sudah habis ya? Oh, masih ada. Lampiran yang harus diupload, ada CV peneliti, CV anggota nggak usah, nomor 3 nggak usah, surat pernyataan dan formulir laporan kasus atau kuesioner ya, dan inform konsen, surat pernyataan penelitian. Mbak Maulina nanti diingatkan, Ibu ngirim contoh surat pernyataan punya Ibu ya, Mbak Maulina, karena belum tak kirim ya. Nanti ada contohnya bisa ditiru ya. Oke. Lanjut Mbak, berikutnya habis ya. Ya, sekarang dibuka di inform konsen 35 butir. Ya, oke. Nah, ini inform konsen 35 butir. Jadi tugas saudara setelah membuat proposal selesai, ujian selesai, nanti Anda akan membuat, Mbak Bujen, ya, oke lah, tak lanjutkan sebentar. Inform konsen ya, Mbak, bawahnya Mbak.
Bawahnya Mbak, oke. Inform consent. Ya. Oke, jadi setelah 48 item protokol dibuat, saudara membuat file satu lagi yaitu inform consent ya. Oke. Inform consent di sini yang harus dibuat adalah dari mulai tujuan penelitian, kemudian metodenya apa, prosedurnya, kemudian Anda tuliskan penjelasannya bagaimana. Ini hampir sama dengan protokol penelitian yang paling akhir tadi ya, untuk inform consent-nya. Oke. Ya. Yuk. Lanjut aja Mbak sama. Jadi ada tuliskan namamu, kemudian tujuannya apa, penelitiannya ini membuat punya manfaat apa saja, kemudian tuliskan semuanya sampai bawah. Oke, lanjut. Berikutnya. Yuk. Ya. Oke. Bayu nunggu batik lah, ngulang loh sebentar. Ya. Kemudian untuk yang individu, Mama pulang. Selamat Idul Fitri. Makasih ya, Ma. Banten. Oke, nanti di situ ada tuliskan lamanya berapa gitu ya. Oke, lanjut. Nanti di situ kan ada 35, berarti 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu yang dituliskan yang contohnya berarti di dalamnya ya, yang tidak ada tulisannya. Awalnya itu misalnya 1, 2, 3. Yang nomor 2 misalnya bahwa individu diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian, alasannya untuk mempertimbangkan individu dan seterusnya. Ya, oke. Tuliskan di situ ya, oke. Mbak Maulina bisa dibacakan poin-poinnya aja Mbak Maulina biar teman-temannya dengarkan. Dari mulai nomor 1 Mbak Maulina. Poin yang nomornya 1, 2, 3 gitu. Yang dalamnya nggak usah, oke. Mbak Maulina bantu batik ya. Oke, nomor 1. 1. Tujuan penelitian, metode, prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti dan peserta. Dan penjelasan tentang bagaimana penelitian berbeda dengan perawatan medis rutin. Oke, perhatikan teman-teman. Di template yang ada di KIPK itu hanya nomor 1, terus dalamnya kosong gitu, 2, terus kosong, 3 dan seterusnya. Jadi yang dalamnya itu contoh punya Bu Ati, Ibu sampaikan contoh biar ada gambaran gitu ya. Oke, lanjut Mbak Maulina nomor 2. Nomor 2. Dibacakan Mbak. Yang kedua, bahwa individu diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian. Alasan untuk mempertimbangkan individu yang sesuai untuk penelitian dan partisipasi tersebut bersifat sukarela. Ya. Terus nomor 3, Mbak. Yang ketiga, bahwa individu bebas untuk menolak untuk berpartisipasi dan bebas untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa penalti atau kehilangan imbalan yang berhak ia dapatkan. Ya. 4. Nomor 4, lama waktu yang diharapkan dari partisipasi individu, termasuk jumlah dan lama kunjungan ke pusat penelitian dan jumlah waktu yang diperlukan, dan kemungkinan penghentian penelitian atau partisipasi individu di dalamnya. Ya. Nomor 5. Nomor 5, apakah uang atau bentuk barang material lainnya akan diberikan sebagai imbalan atas partisipasi individu? Jika demikian, jenis dan jumlahnya, dan bahwa waktu yang dihabiskan untuk penelitian dan ketidaknyamanan lainnya yang dihasilkan dari partisipasi belajar akan diberi kompensasi yang tepat, moneter atau non-moneter. Ya, itu nanti dituliskan ya mendapatkan apa bahan kontaknya. Oke, nomor 6. Nomor 6, bahwa setelah selesainya penelitian ini, peserta akan diberitahu tentang hasil penelitian secara umum. Jika mereka menginginkan. Ya, lanjut 7. Nomor 7, bahwa setiap peserta selama atau setelah studi atau pengumpulan data biologis dan data terkait kesehatan, mereka akan mendapat informasi dan data yang menyelamatkan jiwa dan data klinis penting lainnya tentang masalah kesehatan penting yang relevan. Ya, lanjut. Nomor 8, temuan yang tidak diminta atau diharapkan akan diungkapkan jika terjadi. Ya, nanti dituliskan ya kalau ada kegagalan gitu ya. Oke. Nomor 9.
Nomor 9, bahwa peserta memiliki hak untuk mengakses data klinis mereka yang relevan yang diperoleh selama studi mengenai permintaan, kecuali Komite Etik Riset telah menyetujui sementara atau permanen. Data tidak boleh diungkapkan. Dalam hal mana peserta harus diberitahu dan diberikan Ya, alasannya. jadi nanti disampaikan apa saja misalnya dalam inform consent itu ya, kemudian punya hak apa saja responden itu, gitu ya, dituliskan di sini. Oke, nomor 10, Mbak. Nomor 10, rasa sakit dan ketidaknyamanan akibat bahaya yang partisipasi dalam penelitian ini, termasuk resiko terhadap kesehatan atau kesejahteraan kerabat. Ya, nanti dituliskan ya ketidaknyamanannya apa, misalnya perlu dilakukan apa namanya tindakan gitu ya, atau mungkin ada diganti pasien yang lain gitu ya. Oke. Lanjut 11. 11. Manfaat klinis potensial jika ada karena berpartisipasi dalam penelitian ini. Ya, nanti kalau ini manfaatnya kan ada ya, nanti dituliskan kalau misalnya ada, kalau misalnya tidak ada ya, tapi intinya kan punya manfaat ya semua penelitian ya. Penelitiannya apa? Misalnya tentang tadi menurunkan tingkat kecemasan pasien preoperasi apendektomi, menurunkan tingkat nyeri pasien post operasi seksio sesaria. Oke, lanjut 11 12. Oke, 12. 12. Manfaat yang diharapkan dari penelitian kepada masyarakat atau masyarakat luas atau kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah. Ya, ini nanti dituliskan manfaat di copy dari bab 1 manfaat ya, baik manfaat teoritis maupun praktis. Kamu copy pindahkan di situ. Nomor 13. 13. Bagaimana transisi keperawatan setelah penelitian disusun dan sampai sejauh mana mereka akan dapat menerima intervensi studi pasca uji coba yang bermanfaat dan apakah mereka akan diharapkan untuk membayarnya. Ya, itu kalau nggak ada resiko tidak ada gitu ya. Oke, nomor berikutnya. Nomor 14. Resiko menerima intervensi yang tidak terdaftar jika mereka menerima akses lanjutan terhadap intervensi studi sebelum persetujuan peraturan. Ya, oke lanjutkan nomor berikutnya. 15. Intervensi atau pengobatan alternatif yang tersedia saat ini. Ya, oke lanjut berikutnya. 16. Informasi baru yang mungkin terungkap baik dari penelitian itu sendiri atau sumber lainnya. 17. Ketentuan yang akan dibuat untuk memastikan penghormatan terhadap privasi peserta dan untuk kerahasiaan catatan yang mungkin dapat mengidentifikasi peserta. 18. Batasan legal atau lainnya terhadap kemampuan peneliti untuk menjaga kerahasiaan aman dan kemungkinan konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan. 19. Sponsor penelitian, afiliasi institusional para peneliti, dan sifat dan sumber pendanaan untuk penelitian. Dan jika ada konflik kepentingan peneliti, lembaga penelitian dan komite etika penelitian dan Ya, terus 20. Apakah peneliti hanya sebagai peneliti atau selain peneliti juga dokter peserta? 21. Kejelasan tingkat tanggung jawab peneliti untuk memberikan perawatan bagi kebutuhan kesehatan peserta selama dan setelah penelitian. 22. Bahwa pengobatan dan rehabilitasi akan diberikan secara gratis untuk jenis cedera terkait penelitian tertentu atau untuk komplikasi yang terkait dengan penelitian. Sifat dan durasi perawatan tersebut. Nama layanan medis atau organisasi yang akan memberikan perawatan. Selain itu, apakah ada ketidakpastian mengenai pendanaan perawatan tersebut? 23. Dengan cara apa dan oleh organisasi apa, peserta atau keluarga peserta atau orang-orang yang menjadi tanggungan akan diberi kompensasi atas
kecacatan atau kematian akibat luka tersebut, atau perlu jelas bahwa tidak ada rencana untuk memberikan kompensasi semacam itu. Ya, lanjut. Udah habis ya? Habis ya, Mbak? Oke, itu terakhir kan 26. Coba nanti dijumlah itu kelihatannya 35 dengan yang nomor 26 itu ya. 35 itu udah 1 sampai dengan berapa itu terakhir? Ya, 26 tambah 9, Mbak ya. 35 jadinya ya. Oke. Oke, pas. Jadi teman-teman itu contoh dari punya Bu Ati yang ada 2 file lagi contoh dari Bu Mendri yang tentang pop-up toys, terapi bermain pop-up toys terhadap tingkat kecemasan pasien preoperasi general anestesi. Tapi dipelajari aja ya, Ibu kalau menyampaikan pasti nggak cukup waktunya. Ya, Mbak Maulina, yang 2 file di belakang, yang ada 2 file inform consent dan 48 protokol yang pop-up toys, ada 2 file. Nah, itu inform consent, satunya yang apa namanya, yang judulnya itu, judulnya pop-up toys-nya itu yang ada Bu Mendri itu ya. Nah, sama yang, nah itu sama satunya yang manual 48. Nah, oke ya, nanti dipelajari saja itu hampir sama caranya membuat. Yang penting saudara bisa apa namanya membuat untuk menuangkan protokol penelitian 48 protokol, item protokol penelitian dan 35 butir inform consent ya. Oke, saya kira cukup ya. Nah, ini contoh yang punya Bu Mendri itu ada pop-up toys ya yang sesuai dengan anestesi terhadap tingkat kecemasan dan nyeri operasi general anestesi pada anak usia sekolah di RSUD Provinsi DIY menggunakan 4 rumah sakit itu. Rumah sakit Wonosari, Pates, Bantul, dan Sleman. 5 sama Jogja ya. Oke, saya kira cukup ya untuk latihannya. Nanti setelah proposal, Anda akan membuat protokol penelitian 48 item dan 35 butir inform consent. Mbak, direkam dulu untuk foto dokumentasi, Mbak. Mbak Maulina. Dipersilakan. Ya, Bani, Mbak. Ayo on cam semua, yuk. Teman-teman bisa on cam ya. Yang bisa on cam. Loh, kok ngomong pirang-pirang kuwi? Sama Karin, Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Di mana itu, Mbak? Bagus. Di dekat kampus, Bu. Namanya Alien Jogja. Ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, yuk. Oke. Terima kasih ya Mbak Maulina dan kawan-kawan ya. Oke. Terima kasih. Nanti dikirim. Selamat Terima kasih, Ibu. Idul Fitri ya. Oke. Dan ini sudah selesai ya Bu materinya ya? Iya, Bu, sudah selesai yang sudah selesai. Kemarin itu kenapa tuh kemarin ya? Kok Ibu kok nggak masuk gitu? Ono apa ini? Praktek gitu ya? Iya, karena jadwalnya ngepasi praktek kita, praktek klinik. Oh, memang geser apa piye toh? Di RPS-nya nggak sesuai apa piye? Iya, Apa? kayak Oh, ya sudah. Tapi sudah selesai ya sekarang ya berarti nggih. Oke. sudah kalau buat. Ya, oke. Makasih, selamat Idul Fitri dan mau ujian ya habis Idul Fitri ya? Ujiannya kapan? Masih masuk perkuliahan 2 minggu, Bu. Baru habis ke UAS. Apa, Mbak? Perkuliahan 2 minggu, setelah itu UAS. Oh, masuk perkuliahan lagi. Ya. Oh, perkuliahannya berarti kuliah apa wae? Ini yang Metopen masih utang banyak, yang Pak Bondan sama Bu Nono masih belum semua. Oh, gitu. Berarti ya harus ya, jangan sampai ketinggalan. Oh, itu materi harus diselesaikan, Mbak. Metodologi penelitian dengan biostatistik itu kan penting ya. Jadi harus dioyak, Mbak Maulina sebagai PJMA ya harus ngoyak ya, harus masuk dosen-dosen yang belum masuk ya. Iya, Bu. Ya. Berarti Ibu udah selesai ya? Berarti insya Allah sudah. Nanti saya cek lagi. Ya, nanti untuk latihan demo ada satu lagi mungkin waktu untuk menyampaikan informasi demo KEPK. Jadi bagaimana menuangkan
protokol 48 item tadi dengan inform consent 35 butir menggunakan sistem online. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Ya, Bu. Selamat sore ya. Terima kasih, selamat belajar. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semuanya ya, oke. Selamat sore Mohon semuanya. maaf lahir batin, Ibu. Lahir batin semuanya ya, mohon maaf ya. Tadi kalau ada yang belum jelas boleh nanya. Nanti kalau pada saat sudah Ibu sampaikan ada demo pakai ini ya, demonstrasi online yang KEPK ini nanti pakai waktu lagi Mbak Maulina, cari waktu lagi untuk online-nya. Ini kan baru teorinya yang offline ya. Iya. Nah, nanti terus bagaimana masukkan caranya di online ya, oke. Oke ya, oke. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Saya N ya, teman-teman. Ya, oke.